Halo sahabat bugar semuanya, ketemu lagi dengan saya Agung. Selamat datang di channel Motivasi Bugar. Ya, saat ini saya akan membahas satu topik yang memang benar-benar menurut saya ini sangat penting banget buat kita ketahui ya. Karena kemarin pada saat saya sedang live banyak pertanyaan yang dari teman-teman saya ataupun dari teman-teman semua yang memang mereka belum terbiasa untuk berolahraga. Gimana sih cara membiasakan untuk kita berolahraga itu? Ya, sebelum kita kasih tips untuk membiasakan olahraga, saya ingin tanya dulu sama teman-teman semua, untuk kondisi sekarang ini yang memang sudah melakukan olahraga itu rata-rata karena apa sih? Kalau saya bisa klasifikasiin, ada 3 klasifikasi mungkin untuk kita bisa stay untuk berolahraga. Ya, saya mau tanya dengan teman-teman semua. Jadi yang pertama itu, kalian berolahraga itu karena keinginan sendiri atau memang ada kesadaran dari diri sendiri untuk kita tetap bisa berolahraga. Terus yang kedua, karena teman-teman udah merasa sakit, terus anjuran dari dokter harus berolahraga karena memang ada beberapa penyakit yang nggak bisa sembuh karena kita harus berolahraga. Nah, yang ketiga ya, karena teman-teman merasa penampilan saya ini kok semakin kesini semakin tidak baik ya atau buruk ya, karena misalnya berlebih berat badan atau kok menurut saya makin kesini makin maju makin buncit. Jadi secara tidak langsung memaksa diri untuk harus berolahraga. Nah, selain ketiga faktor itu, tapi patut diacungi jempol untuk teman-teman semua yang memang masih tetap bisa stay untuk berolahraga ya. Nah, kembali ke topik yang tadi akan saya bahas ya, gimana sih biar kita terbiasa tetap bisa berolahraga atau membiasakan diri buat bisa berolahraga. Tips dari saya sih sebenarnya seperti ini. Kita berolahraga, kita harus tahu tujuan kita berolahraga itu untuk apa sih ya. Jadi untuk membiasakan olahraga itu kita harus tahu tujuan kita berolahraga itu untuk apa ya. Banyak tujuan yang bisa dicapai buat teman-teman semua ya. Seperti contoh misalnya, saya olahraga karena untuk menurunkan berat badan, atau ada juga yang memang saya perlu olahraga karena saya buat sehat. Terus ada juga yang memang saya perlu olahraga tapi harus memaksakan diri karena situasi ya memaksakan untuk berolahraga gitu. Atau ada juga yang memang kita berolahraga itu untuk kebutuhan badan kita sendiri ya, berbagai macam. Tapi yang pertama yang paling terpenting yaitu kita harus bisa menentukan tujuan kita berolahraga untuk apa. Nah, setelah tujuan itu kita tentukan ya, kasih deadline. Contoh misalnya ada yang mau turun berat badan 4 kilo dalam waktu 2 bulan ya. Biasanya para pemula olahraga sih seperti itu. Untuk memulai olahraga punya tujuan yang memang benar-benar excited banget untuk menurunkan berat badan itu, yaitu menentukan tujuan penurunan berat badan misal 4 kilo dalam waktu 2 bulan. Itu sih tidak salah ya. Tetapi ketika tujuan atau apa yang kita mau capai itu tidak sesuai sama ekspektasi pada saat kita menjalankannya, akan terjadi demotivasi ya. Demotivasi itu seperti apa?
Jadi ketika udah bisa nih turun 4 kilo dalam waktu 2 bulan misalnya, tapi ketika setelah 2 kilo itu setelah 4 bulan itu ternyata tidak turun sama sekali. Karena apa? Program latihannya yang tidak bagus, atau pola makannya atau pola istirahatnya yang tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya. Jadi di sini menurut psikologi olahraga di Doc Center for Lyon, California Utara yang bernama Gerald Enders, jadi menyebutkan bahwa penentuan target kita harus bisa terukur dalam artian ya untuk normalnya. Jadi kalau untuk normal penurunan berat badan contohnya ya, menurut WHO itu kan 1 sampai 2 kilo per bulannya gitu, ya. Oke, setelah kita menentukan tujuan kita berolahraga, ya. Jadi ada yang kedua, itu kita harus menyatukan pikiran kita untuk apa? Bahwa olahraga tuh memang butuh dan perlu untuk apa? Kesehatan kita, ya. Dan bahwa olahraga itu mudah kok, nggak sesulit yang dibayangkan. Atau misalnya olahraga tuh, ini olahraga apa yang menurut saya cocok? Nah itu jadi perlu dipahami di mindset kita bahwa kita mampu untuk berolahraga dan bisa berkomitmen untuk melakukan olahraga, ya. Itu tips yang kedua. Nah yang ketiga, setelah kita meyakini bahwa olahraga itu bisa dilakukan, buat sedikit catatan seperti jadwal yang harus kita tentukan. Misalnya pada saat kita mau berolahraga, kita misal dalam waktu 1 minggu kita buat catatan jadwal olahraga ini di hari misalnya Senin, Rabu, Jumat, ya, jam 6 sore ataupun jam 5 sore itu tidak apa-apa, tetapi memang harus ada jadwal yang ditentukan, ya. Nah, untuk tips yang keempat yaitu kita harus menentukan olahraga kita tuh apa sih yang kita sukai, ya. Banyak macam olahraga yang menjadi pilihan, ya. Salah satunya mungkin olahraga permainan ataupun memang olahraga di gym bisa salah satu rekomendasi untuk teman-teman semuanya, ya. Ya balik lagi di tujuan yang pertama, tujuan kita berolahraga itu untuk apa? Maka kita harus bisa menyesuaikan, ya, olahraga yang akan kita lakukan, ya. Oke, tips yang kelima yaitu teman-teman mungkin harus bisa berkumpul dengan orang-orang yang memang satu tujuan, yaitu senang berolahraga, ya, atau satu komunitas yang bisa mendukung teman-teman semuanya bisa tetap rutin berolahraga, ya. Jadi lingkungan itu sangat penting sekali untuk kita bisa tetap konsisten untuk melakukan olahraga itu. Nah, yang keenam dan ini tips yang terakhir adalah kita harus kasih reward dengan diri kita sendiri. Contohnya seperti ini, ketika kita mempunyai tujuan di awal dan tujuan itu bisa tercapai, kita harus kasih reward buat diri kita sendiri. Itu salah satu memotivasi diri kita untuk bisa ya lebih rutin atau lebih bagus untuk kita bisa melakukan olahraga, ya. Mungkin itu tips dari saya, ya. Tidak henti saya untuk memotivasi teman-teman semua untuk bisa berolahraga supaya kita bisa tetap sehat dan bisa tetap fit menjalankan semua aktivitas kita sehari-hari, ya. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mulai berolahraga pada saat ini juga. Salam bugar, salam sehat selalu, semoga kita selalu diberi kesehatan.